Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andro Marbianka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis hasil analisis saya itu himnologi. Jadi di sini saya mengambil tema yang gereja itu berlatarkan di Inggris, yaitu Anglikan. Jadi kita bisa langsung masuk dalam penjelasannya. Oke. Sabar ya teman-teman. Nah, oke, akan masuk ke dalam sejarah Anglikan. Tunggu ya, ini kira-kira di sebelah sini aja. Oke, Gereja Anglikan muncul sebagai identitas Kristen yang unik di Inggris pada abad ke-16 melalui peristiwa reformasi. Secara formal, pemisah ini dimulai ketika Raja Henry ke-8 mengeluarkan Act of Supremacy. Supremacy, nggak tahu bacanya gimana. Pada tahun 1534 yang memutus hubungan hierarkis dengan Gereja Katolik Roma. Namun secara teologis, Anglikanisme mengadopsi prinsip via media atau jalan tengah. Artinya mereka tetap mempertahankan keindahan liturgi dan struktur episkopal atau uskup dari tradisi Katolik, namun mengadopsi teologi keselamatan dan penggunaan bahasa rakyat atau bahasa mereka di sana itu bahasa Inggris dari tradisi Protestan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan musik yang tetap diikuti oleh umat, namun tetap mempertahankan kemegahan istana. Jadi di sini ada gambarnya juga ya teman-teman. Ini merupakan gambaran gereja Anglikan di Inggris. Oke, lanjut kepada karakteristik atau filosofis dari musik Anglikan. Jadi filosofi musik Anglikan berakar pada konsep the beauty of holiness atau bisa kita bilang keindahan kekudusan. Musik tidak dianggap sebagai hiburan melainkan sebagai kurban atau persembahan yang harus memiliki standar artistik tertinggi. Karakteristik utamanya adalah keseimbangan antara kejelasan teks agar umat mengerti apa yang dinyanyikan dan kompleksitas harmoni paduan suara. Tradisi yang paling menonjol adalah choral evensong, di mana mazmur dinyanyikan dengan teknik Anglikan, sebuah metode unik di mana musik mengikuti ritme bicara alami manusia, bukan ritme musik yang kaku. Penggunaan pipa organ sangat dominan untuk memberikan tekstur suara yang luas dan mendukung nyanyian jemaat secara komunal. Oke. Jadi ini gambaran orang di sana beribadah ya seperti ini ya, megah sekali. Itu tetap pada konsepnya itu the beauty of holiness, keindahan dalam kekudusan. Oke, lanjut. Kita akan membahas tokoh atau komposer yang terkenal atau yang bisa kita bilang yang berpengaruh pada sejarah Anglikan. Jadi di sini ada Thomas Tallis, yaitu ia lahir pada 1505 dan wafat pada tahun 1585. Yaitu Thomas Tallis yang dijuluki sebagai bapak musik gereja Inggris. Pengaruh terbesarnya terletak pada kemampuannya menjaga kelangsungan musik gereja di masa transisi yang sangat berbahaya antara Katolik dan Protestan. Ketika Raja Henry ke-8 dan Edward VI memerintahkan agar musik gereja menjadi lebih sederhana dan menggunakan bahasa Inggris, Tallis adalah orang pertama yang membuktikan bahwa musik dalam bahasa Inggris tetap bisa memiliki kedalaman spiritual yang setara dengan bahasa Latin. Ia menciptakan standar bagi English anthem, gimana sih bacanya? English anthem. Atau bisa dibilang nyanyian paduan suara dalam bahasa Inggris yang menekankan kejelasan teks. Setiap suku kata harus terdengar jelas oleh umat
sebuah prinsip yang hingga kini menjadi fondasi utama musik liturgi Anglikan. Jadi ini wajah dari bapak musik gereja Inggris, yaitu Thomas Tallis. Bukan cuma Thomas Tallis saja yang menjadi tokoh atau komposer yang berpengaruh, ada juga Charles Villiers Stanford. Itu lahir pada 1852 dan wafat pada tahun 1924. Jika Tallis meletakkan dasar, maka Charles Villiers Stanford adalah sosok yang menyelamatkan musik Anglikan dari kemerosotan kualitas pada abad ke-19. Pengaruhnya sangat masif karena ia memperkenalkan teknik komposisi simfonik dari musik sekuler ke dalam ibadah gereja tanpa menghilangkan kesakralannya. Ia merevolusi struktur morning and evening service, atau bisa kita katakan liturgi pagi dan sore. Dengan memberikan peran yang lebih dinamis pada pipa organ sebagai pendukung paduan suara, bukan sekedar pengiring pasif. Melalui karya-karyanya, Stanford mengangkat martabat musik gereja menjadi sebuah karya seni tinggi yang megah dan profesional, yang kemudian melahirkan standar kualitas tinggi bagi paduan suara katedral di seluruh dunia hingga saat ini. Ya, dan ini bisa kita lihat adalah wajah dari C.V. Stanford atau Charles Villiers Stanford. Oke, lanjut ke lagunya. Ini lagu yang saya ambil dari musik himne Anglikan. Oke. Itu judulnya How Great Thou Art. Jadi lagu ini tidak lahir di dalam ruang studi yang tenang, melainkan dari sebuah pengalaman spiritual di alam terbuka. Pada musim panas tahun 1885, seorang pekhotbah muda bernama Karl Buber sedang berjalan pulang dari sebuah pertemuan ibadah di Kronoberg. Saya kurang tahu bagaimana cara membacanya, yaitu di Swedia. Tiba-tiba badai besar muncul dengan kilat dan guntur yang dahsyat, disertai angin kencang yang menyapu ladang gandum, Namun badai itu berlalu secepat ia datang. Sesaat kemudian langit menjadi cerah, pelangi muncul dan suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar kicauan burung dan dentang lonceng gereja dari kejauhan. Pengalaman akan kontras antara kemarahan alam dan kedamaian yang menyusulnya membuat Buber jatuh berlutut dan memuja keagungan Tuhan. Ia kemudian menulis puisi 9 bait yang diberikan judul O Store Good atau Oh Tuhan yang Besar. Jadi lagu How Great Thou Art ini sebenarnya lirik aslinya itu sebenarnya dari bahasa Swedia, kemudian diadaptasi menjadi bahasa Inggris. Jadi di sini ada yaitu penulis lirik aslinya. Jadi Karl Boberg adalah seorang editor majalah Kristen dan nantinya menjadi anggota parlemen Swedia. Ia awalnya tidak berniat membuat lagu, ia hanya menulis puisi. Namun beberapa tahun kemudian, ia terkejut saat mendengar puisinya dinyanyikan oleh jemaat dengan iringan melodi rakyat Swedia yang anonim. Melodi inilah yang memberikan jiwa emosional pada lirik Boberg yang megah. Kemudian lanjut ke Stort Hien atau Hine, saya kurang tahu juga bagaimana cara membaca namanya. Jadi bapak ini adalah tokoh yang mengubah ke bahasa Inggris dari bahasa Swedia menjadi bahasa Inggris. Meskipun melodi dan liriknya aslinya dari Swedia, dunia mengenal lagu ini berkat Stort Hien atau Hina, saya kurang tahu.
Mungkin kita akan nyebutnya himne saja. Seorang misionaris Inggris pada tahun 1930-an saat melayani di Ukraina yang saat itu bagian dari Uni Soviet. Hina mendengar lagu ini dalam versi Rusia. Hina bukan sekedar menerjemahkan, ia membangun ulang lagu tersebut. Sini kita bisa baca dari bait 1 dan 2 terinspirasi dari pemandangan pegunungan Karpatia di Ukraina dan suara badai yang ia alami sendiri. Dan bait ketiga ditulis berdasarkan pengalamannya melihat penduduk desa Ukraina yang bertobat dan menemukan makna pengorbanan Kristus. Dan bait keempat ditulis setelah ia kembali ke Inggris saat Perang Dunia Kedua meletus, menambahkan dimensi pengharapan dan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk membawa pulang umatnya ke surga. Oke, sekarang lanjut ke bentuk dari musiknya. Karena waktu itu saya sempat tidak hadir di mata kuliah Pak Franz, jadi saya kurang tahu cara menganalisis lagunya. Juga ini saya disclaimer dulu bahwa ini tidak akurat, kurang akurat. Saya tidak tahu ini benar apa tidak karena saya juga sambil dibantu oleh AI. Oke, secara bentuk musik, How Great Thou Art menggunakan struktur strophic refrain, di mana bait-bait lagu menceritakan narasi yang berkembang, sementara refrain atau choir memberikan kesimpulan emosional yang konstan. Dalam analisis matriksnya, lagu ini menggunakan sukat 4/4 dengan progresi harmoni yang cenderung sederhana namun kuat, yaitu pada umumnya akord 1, akord 4, akord 5, dan akord 1. Melodinya bergerak secara bertahap atau stepwise pada bagian bait untuk menciptakan suasana yang kontemplatif, namun melonjak secara dramatis pada bagian refrain, yaitu Dancing My Soul, Dancing My Soul, untuk menunjukkan ekspresi kekaguman yang luar biasa pada Tuhan. Transisi dari dinamika yang lembut di bait menuju fortissimo atau kalau bahasa musik itu sangat keras di refrain adalah kunci mengapa lagu ini dianggap sebagai salah satu himne paling agung dalam sejarah musik Kristen, khususnya Anglikan. Ini gambaran dari struktur lagunya, part dari lagunya. Saya kurang tahu juga ini benar atau tidak, tapi sepertinya ini yang benar ya. Ini choirnya SATB. Oke, sekian saja dari saya. Memang penuh kekurangan sih dalam saya mempresentasikan karena waktu itu sempat tidak hadir. Saya ketinggalan satu materi, yaitu menganalisis himne. Jadi saya kurang tahu dalam menganalisis himne. Saya juga sudah disclaimer bahwa tadi itu tidak akurat karena juga menggunakan bantuan dari AI. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah saya. Mohon dimaklumi, saya minta maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati.